wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapunama Rahayu, kelas 12 BDP 2. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai evaluasi hasil penjualan. Pengertian evaluasi penjualan. Pengertian evaluasi adalah suatu proses identifikasi untuk mengukur atau menilai apakah suatu kegiatan atau program yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan atau tujuan yang ingin dicapai. Ada juga yang mengatakan bahwa arti evaluasi adalah suatu kegiatan mengumpulkan informasi mengenai kinerja sesuatu metode, manusia, peralatan, di mana informasi tersebut akan dipakai untuk menentukan alternatif terbaik dalam membuat keputusan. Beberapa informasi yang didapatkan dari proses evaluasi. 1. Tingkat kemajuan suatu kegiatan. 2. Tingkat pencapaian suatu kegiatan sesuai dengan tujuannya. 3. Hal-hal yang harus dilakukan di masa mendatang. Evaluasi hasil penjualan ini merupakan tugas yang cukup kompleks karena bagian penjualan dan daerah penjualannya berbeda-beda. Banyak waktu yang diperlukan untuk tugas-tugas bagi penjualan. Selain itu, masih dikalikan pula dengan motivasi masing-masing bagian penjualan terhadap rencana kompensasi yang ditetapkan oleh perusahaan. Tahap-tahap yang perlu dilakukan dalam evaluasi hasil penjualan. 1. Membuat standar kerja. 2. Mencatat hasil kerja real. 3. Mengadakan evaluasi atau membandingkan hasil kerja dengan standarnya. 4. Mengambil tindakan yang diperlukan. Tujuan evaluasi hasil penjualan. 1. Mengetahui tingkat likuiditas. Likuiditas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera diselesaikan pada saat ditagih. 2. Mengetahui tingkat solvabilitas. Solvabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi baik keuangan jangka pendek maupun jangka panjang. 3. Mengetahui tingkat rentabilitas. Rentabilitas atau yang sering disebut dengan profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. 4. Mengetahui tingkat stabilitas. Stabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melakukan usaha dengan stabil yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar utang-utang serta membayar beban bunga atas utang-utangnya tepat pada waktunya. Analisis evaluasi kinerja keuangan. Analisis keuangan dapat dibedakan menjadi 1. Analisis perbandingan laporan keuangan. Teknis analisis dengan cara membandingkan laporan keuangan 2 periode atau lebih dengan menunjukkan perubahan baik dalam jumlah absolut maupun dalam persentase relatif. 2. Analisis tren, tendensi posisi. Teknis analisis untuk mengetahui tendensi keadaan keuangan apakah menunjukkan kenaikan atau penurunan. 3. Analisis persentase per komponen. Teknik analisis untuk mengetahui persentase investasi pada masing-masing aktiva terhadap keseluruhan atau total aktiva maupun utang. 4. Analisis sumber dan penggunaan modal kerja. Teknis analisis untuk mengetahui besarnya sumber dan penggunaan modal kerja melalui 2 periode waktu yang dibandingkan. 5. Analisis sumber dan penggunaan kas. Teknis analisis untuk mengetahui kondisi kas disertai sebab terjadi perubahan kas pada suatu periode waktu tertentu. 6. Analisis rasio keuangan. Teknis analisis keuangan untuk mengetahui hubungan di antara pos tertentu dalam neraca maupun laporan laba rugi baik secara individu maupun secara simultan. 7. Analisis perubahan laba kotor. Teknis analisis untuk mengetahui posisi laba dan sebab-sebab terjadi perubahan laba. 8. Analisis break-even. Teknis analisis mengetahui tingkat penjualan yang harus dicapai agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Menganalisis evaluasi hasil penjualan. Faktor internal atau faktor yang berasal dari dalam perusahaan. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari luar. Faktor internal yang berasal dari dalam perusahaan. Faktor ini mencakup persediaan barang, prosedur dalam pemberian piutang, komisi penjualan yang diberikan, kegiatan salesman, dan kegiatan sales promotion. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari luar perusahaan. Faktor ini meliputi perubahan selera
konsumen sampai tindakan dari pesaing. Munculnya saingan baru, munculnya barang pengganti, pengaruh faktor psikologis, adanya perubahan dalam kebijakan pemerintah, dan kemungkinan adanya tindakan dari pesaing. Menyusun laporan hasil penjualan. Pencatatan transaksi keuangan adalah kegiatan penting yang harus dilakukan oleh sebuah bisnis. Dalam akuntansi, pencatatan transaksi keuangan adalah hal yang mendasar yang harus dilakukan. Dengan adanya pencatatan tersebut, semua transaksi keuangan bisnis dapat dipertanggungjawabkan dan dibawa ke laporan keuangan, termasuk bukti transaksi keuangan. Menurut Marty 2011, merupakan aktivitas ekonomi dalam subsistem perusahaan atau kejadian yang terjadi pada unit perusahaan yang dimiliki, di mana objek pengukurannya dapat dinilai dengan nilai mata uang, serta dapat memengaruhi laporan keuangan yang dibuat dalam sistem akuntansi. Macam-macam bukti transaksi keuangan dilihat dari sumbernya. Bukti transaksi dibedakan menjadi dua, yaitu bukti internal. Bukti internal adalah bukti transaksi keuangan yang dibuat oleh pihak di dalam perusahaan, dan untuk internal perusahaan sederhananya adalah berupa memo dipimpin ataupun orang tertentu. Berikut adalah macam-macam bukti internal. 1. Bukti kas masuk, bukti bahwa perusahaan telah menerima uang secara tunai. 2. Bukti kas keluar, bukti bahwa perusahaan telah mengeluarkan uang tunai, misalnya untuk membayar gaji, utang, dan lain-lain. 3. Memo, bukti pencatatan antar bagian atau manajer dengan bagi-bagi yang ada di lingkungan perusahaan. Bukti eksternal, yang dimaksud dengan bukti eksternal adalah bukti transaksi yang berhubung dengan pihak di luar perusahaan. Macam-macam bukti eksternal. 1. Faktur invoice, bukti transaksi pembelian atau penjualan secara kredit. Faktur biasanya dibuat lengkap dua, yaitu asli dan fotokopian. Faktur asli diberikan kepada pembelian, yaitu secara bukti pencatatan pembelian kredit, sedangkan faktur kopi dibawa oleh penjual sebagai bukti pencatatan penjualan secara kredit. 2. Kwitansi, bukti transaksi penerimaan uang atas pembayaran suatu hal yang dilakukan secara tunai atau kontan. Kwitansi dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, baik pihak yang menerima uang maupun pihak yang sudah melakukan pembayaran. 3. Nota, bukti transaksi yang diberikan oleh penjual kepada pembelian sebagai bukti pembelian tunai. 4. Nota debit, bukti transaksi yang dibuat oleh perusahaan untuk dikirim kepada pihak di luar perusahaan karena ada suatu barang atau jasa yang tidak sesuai dengan pesanan atau pembelian atau rusak. Dengan nota debit, penjualan dapat memberitahukan kepada konsumen bahwa akunnya sudah didebet dengan jumlah tertentu. Penerima nota debit dapat mencatat pada akun pihak pengirim nota yang terdapat pada sisi kredit. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.